Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Betri Wendra. Kali ini kita akan mengisi konten di masa liburan ini, libur semester ya, dengan membahas soal-soal CPNS ataupun soal-soal ya sekolah ataupun kuliah gitu ya, yang berhubungan dengan matematika. Ya, jadi kalau sekolah ya, bagi orang tua mungkin yang ingin bertanya tentang soal-soal tugas ataupun pekerjaan rumah dari anak ya, boleh nanti komen di konten ini. Nanti akan kita coba bahas untuk konten berikutnya. Begitu juga bisa juga soal-soal perkuliahan gitu ya, yang berhubungan dengan matematika. Ya, nanti juga bisa kita bahas di sini untuk konten selanjutnya. Baik, kali ini kita akan membahas setidaknya 2 soal ya, sebagai pemanasan. Ini sebagai awal dari pembahasan soal CPNS. Baik, kita mulai. Ya, kita punya soal seperti ini. Seorang karyawan setiap tahun menerima tambahan gaji yang besarnya tetap. Ya. Pada tahun kelima ia menerima gaji sebesar 300.000 rupiah. Pada tahun ke-12 ya, tadi ini tahun kelima ya. Pada tahun ke-12 jam 5 sebesar 475.000 ya. Dan pada tahun ke-15 karyawan tersebut menerima gaji sebesar berapa gitu ya. Maka ini dengan mudah ya. Baik, sebelum saya jawab, maka saya akan memberikan sedikit tips ya. Dalam menjawab soal CPNS, ini yang dibutuhkan bukan hanya benar dalam menjawab, tapi jauh juga lebih penting adalah kecepatan dalam menjawab soal tersebut. Maka untuk mengurangi waktu kita dalam menjawab, maka kita akan sedikit dalam menulis gitu ya. Nah, di sini untuk menjawab soal ini, nah ini kita akan mencari dulu berapa tambahan gaji setiap tahun gitu ya, karena dia akan tetap. Nah, dari sini ini tahun kelima sampai tahun ke-12 ya, itu berarti kan ada 7 ya, 12 kurang 5 ada 7 tahun ya, 7 tahun. Nah, kemudian dari 300 menjadi 475 ya, itu kan ada 175 gitu ya, 100. Nah, ini di satu sisi ini tahunnya, dan besar tambahannya selama 7 tahun itu adalah 175.000 gitu ya, 5.000. Nah, ini dalam waktu 7 tahun besar tambahan sebesar ini. Nah, maka setahun berapa ya, ini tinggal kita bagi saja ya. Nanti ini dibagi 7 tadi ya, gini ya, bagi 7. Maka ini sama dengan ya 17 bagi 7 dapat 2 ya, 2 sisa 3 ya, karena ini kira-kira 14 ya, so 35 bagi 7 itu 5, nanti 25 ya, ribunya tinggal tambahkan saja. Oke, jadi 1 tahun ya, karyawan ini menerima tambahan gaji sebesar 25.000 rupiah. Nah, sekarang tahun ke-15 berapa gitu ya. Maka ini tinggal kita dari tahun ke-12 ke 15 ini ada 3 tahun ya. Ini 12 jam 5 segini, 475.000. Nah, maka di tahun ke-15 berarti dia ada tambahan 3 tahun ya. 15 dikurang 12 berarti ada 3 tahun. Maka tinggal 3 dikali 25.000 ya, 25.000 ya. Nah, ini jadi 75.000 ya. Nah, ini sama dengan 75.000. Oke. Nah, 5.000. Nah, maka ini tinggal kita jumlahkan saja, 475
ya, Rp475.000 ditambah tambahan ini gitu ya, 75.000, maka akan menjadi 500 ya, ditambah ya, 475. Oke. Nah, ini dijumlahkan. Nah, ini akan menjadi 0 ya. Oke. 0 14 1 15 ya. 1. Oke. Berarti 550.000. Kita jawab adalah ya D. Oke, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Kita pilih soal ke-41 ya. Oke. Di sini soalnya adalah persentase ya. 30% dari P adalah 2M. Dan 10% dari P adalah setengah N. Maka berapa persenkah 3M tambah N dari P gitu ya. Nah ini ya, berarti kita harus cari dulu ya, M-nya itu berapa P, N-nya berapa P gitu ya. Yang perlu kita tahu adalah dari itu dalam matematika itu namanya adalah kali ya. Berarti 30% sama dengan 30/100. Kita sederhanakan lagi menjadi 3/10 ya, maka kita tulis langsung 3/10 supaya menghemat tadi ya nulisnya itu. Berarti dikali P ya, dikali, kita kasih titik aja, dikali P itu sama dengan 2M ya, 2M. Selanjutnya 10% dari P adalah setengah N. Berarti 10% adalah 10/100, berarti 1/10. 1/10 P yaitu sama dengan setengah N atau N/2 gitu ya. N/2. Nah, sekarang kita cari, karena kita jadikan M saja gitu ya. Dari sini kita peroleh ya, M sama dengan, ini kan pindah ke sini saja gitu ya. Maka di sini kali, kita jadikan dia jadi bagi. Berarti 3/20 ya. Jadi 10-nya dikali dengan ini 2. Dia pindah ke sini gitu ya. Atau ini sama-sama kita bagi 2 deh gitu. Maka ini menjadi 3/20 ya. Ini P-nya bisa taruh di sini saja ya. Yaitu M sama dengan 3P/20. Selanjutnya di sini berarti N-nya sama dengan, di sini N bagi, berarti ya menjadi ke sini, jadi ke atas gitu ya. 1 kali 2 berarti 2/10. 2/10 dikali P. P-nya boleh kali P, tapi di atas saja ya. M-nya segini, N-nya segini, dapat. Berarti tinggal masuk saja nih. 3M ya ditambah N itu sama dengan M-nya tadi dapat ini gitu ya. M-nya ini ya, M-nya ini. Berarti 3 ya dikali 3P ya. Atau kita langsung saja ya. Enggak usah, biar proses dulu. 3P/20 ditambah dengan N 2P ya, 2P/10. Oke. Ini menjadi 9P ya. 9P/20, ini 2P/10. Maka ini kita jadikan 100. Ini menjadi 100, berarti dikali 5 ya. Berarti 9 dikali 5 45 ya, 45 ya, P ini per 100.
ini menjadi 100 dikali 10. Ini menjadi kali 10 menjadi 20. 20 P ya per 100. Oke. Karena penyebutnya sudah sama, berarti ini boleh dijumlahkan. 45 tambah 20 65. Berarti 65 per 100 P ya, atau 65% ya. 65% dari P, ini kali ya. 65% ya dari P. Jawaban adalah yang E. Oke, baik. Saya rasa untuk pemanasan di awal ini cukup 2 soal itu dulu. Ya, untuk selanjutnya kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua, teman-teman semua. Silahkan ya, soal apa saja ya, terutama yang berhubungan dengan matematika lah ya, baik soal sekolah dari SD sampai SMA gitu ya, SD, SMP, SMA, S1, S2 ataupun S3 ya. Nanti kalau bisa saya jawab, akan saya jawab di sini untuk jadi konten selanjutnya. Ataupun soal-soal CPNS ya, baik itu soal ya kewarganegaraan, saya bisa dihafal gitu ya, bisa dibaca sendiri, terutama soal TIU lah ya, tes kemampuan intelijensi kita ya. Oke, baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetap jaga kesehatan.